Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin seorang suami itu jadi sosok idaman? Bukan cuma yang baik, tapi yang bisa jadi pasangan yang membawa berkah ke dalam rumah tangga. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng prinsip-prinsip dari panduan suami dambaan istri. Buat ngertiin apa aja sih peran, tanggung jawab, dan cara nunjukin kasih sayang menurut perspektif ini. Yuk kita mulai. Kita awali dari doa yang pasti udah sering kita denger ini ya, doa buat pengantin baru. Doa ini tuh langsung nunjukin inti dari pernikahan dalam tradisi Islam. Bukan cuma nyatuin dua orang, tapi ini adalah proyek bersama buat meraih kebaikan dan keberkahan. Nah, dari doa tadi, kita bisa lihat fondasi utamanya. Menurut panduan ini, pernikahan itu adalah salah satu jalan utama buat ngundang lebih banyak kebaikan masuk ke dalam hidup kita. Kunci utamanya itu ada di kata barokah. Barokah itu artinya bertambahnya kebaikan. Jadi pernikahan itu dilihat sebagai cara buat dapat limpahan rahmat, rezeki, kesehatan, kedamaian. Pokoknya semua hal baik dalam hidup jadi makin bertambah. Oke, dan ini efeknya nggak main-main loh. Di sini kita lihat sebuah ide yang kuat banget. Kalau rumah tangga itu harmonis atau sakinah, itu jadi akarnya semua kebaikan. Kalau di rumah adem, penuh cinta, katanya itu bakal nular positif ke semua area lain loh. Ke ibadah jadi lebih fokus, kerjaan jadi lebih lancar, bahkan sampai ke kontribusi buat masyarakat. Sekarang kita masuk ke peran inti seorang suami. Nah ini nih yang sering banget salah diartiin. Jadi yuk kita lihat gimana panduan ini ngejelasinnya biar nggak keliru. Dasarnya dari ayat ini. Ayat ini bilang kalau suami itu pemimpin. Tapi, tunggu dulu. Apa sih artinya pemimpin di sini? Jangan kebayang yang otoriter dulu ya. Sumber ini ngasih penjelasan yang penting banget. Nah, ini dia jawabannya. Beda banget kan? Kepemimpinan yang dimaksud itu bukan kayak bos ke anak buah. Justru ini adalah kepemimpinan yang basisnya persahabatan. Istri itu bukan bawahan yang cuma terima perintah, tapi partner, sahabat dekat yang diajak diskusi dan dimintai pendapatnya. Konsep ini diperkuat lagi sama istilah amanah, yang artinya titipan suci. Jadi seorang istri itu dipandang sebagai amanah, titipan berharga dari Tuhan. Ini bukan soal kekuasaan, tapi soal tanggung jawab yang super besar buat menjaga, melindungi, dan menyayangi titipan itu sebaik-baiknya. Oke, jadi gimana caranya peran pemimpin dan amanah ini diterapin sehari-hari? Nah, panduan ini nge-breakdown jadi 3 kewajiban inti yang praktis banget. Kewajiban pertama, dan ini yang dianggap paling dasar, adalah pendidikan agama. Ini bukan cuma soal ngajarin ngaji, tapi jadi pembimbing spiritual buat keluarga. Tanggung jawabnya itu buat mastiin keluarganya terlindungi. Dan ini penting ya, kalau suami ngerasa ilmunya belum cukup buat ngajar langsung, kewajibannya nggak gugur. Justru, dia wajib buat nyariin jalan, nyediain fasilitas biar istri dan anak-anaknya bisa belajar. Lanjut, kewajiban inti yang kedua, ini udah pasti, yaitu nafkah. Atau gampangnya ya, dukungan finansial. Ini adalah tugas suami untuk memastikan semua kebutuhan pokok keluarganya tercukupi. Dan ternyata nafkah ini cakupannya luas banget loh. Kita nggak cuma ngomongin soal makanan pokok, tapi sampai lauk pauknya juga disebutin. Bukan cuma baju, tapi juga rumah yang layak. Bahkan kalau kita lihat di sini, kalau suaminya mampu, kewajibannya bisa sampai nyediain bantuan di rumah dan perlengkapan perawatan diri. Wah, ini tanggung jawab yang benar-benar menyeluruh ya. Dan memenuhi nafkah ini bukan cuma soal kewajiban duniawi, justru ada nilai ibadah yang luar biasa di baliknya. Hadis ini menjelasin kalau uang yang kita belanjain buat keluarga itu pahalanya paling besar, bahkan lebih besar dari sedekah ke tempat lain. Jadi bekerja buat keluarga itu adalah ibadah. Panduan ini juga pakai analogi yang dalam banget buat ngegambarin peran ini. Istri itu diibaratkan tulang rusuk, bukan tulang punggung. Coba deh kita resapi. Tulang rusuk itu kan dekat sama hati, fungsinya melindungi. Beda sama tulang punggung yang nanggung beban paling berat. Ini artinya beban finansial utama itu ada di pundak suami. Dan kewajiban inti yang ketiga adalah ma'ruf. Sederhananya, ma'ruf itu artinya memperlakukan istri dengan cara yang baik, pantas, dan terhormat. Jadi ini bukan cuma soal jangan berbuat jahat, tapi lebih ke aktiflah berbuat baik. Gimana caranya membangun interaksi yang positif dan penuh kasih setiap hari? Oke, dari kewajiban, sekarang kita pindah ke prakteknya sehari-hari. Gimana sih wujud nyata dari ma'ruf atau kebaikan itu? Ternyata contohnya banyak dan praktis banget. Coba lihat gambar ini deh. Ada 15 contoh praktis yang terinspirasi dari teladan Nabi Muhammad.
Perhatiin deh polanya. Kebanyakan tuh hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana kan? Kayak makan sepiring berdua, bantuin kerjaan rumah, atau sekedar manggil istri dengan panggilan sayang. Intinya keharmonisan itu justru dibangun dari momen-momen kecil yang penuh perhatian kayak gini. Dan gak berhenti di situ. Kebaikan itu bisa ditunjukin lewat banyak hal. Misalnya nih, yang pertama soal dukungan ya. Bantuin ringanin bebannya, sabar sama dia. Terus yang kedua, ciptain momen seru bareng, kayak ngajak lomba lari iseng-iseng. Dan yang ketiga, ini unik, berdandan untuknya. Ini ngingetin kita kalau usaha buat tampil menarik itu bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat pasangan. Romantisme itu harus dua arah. Nah, kita udah sampai di bagian akhir dari pembahasan kita. Di sini, kita diajak buat merenung lebih dalam. Bukan cuma soal gimana jadi suami yang baik hari ini, tapi soal warisan apa sih yang mau kita tinggalin nanti? Ini pertanyaan yang dalam dan personal banget. Coba kita tanyain ke diri sendiri. Kalau suatu saat nanti kita nggak ada, kita mau diingat sebagai suami yang kayak gimana? Sosok yang kehadirannya selalu disyukuri dan dirindukan, atau sebaliknya? Ini momen buat kita introspeksi. Dan kita tutup dengan pesan pamungkas dari panduan ini. Tujuannya ternyata bukan cuma bahagia sementara di dunia, tapi jadi partner sejati sampai keabadian. Panggilan utamanya adalah bahagiakan dia di sini dan gandeng tangannya buat bareng-bareng menuju surga. Sebuah tujuan hubungan yang luar biasa ya.